Jadi di video kali ini aku bakal praktik menggunakan tiga bahasa CSS. Yang pertama ada inline CSS, ada internal CSS, dan juga external CSS. Jadi sebelum itu aku bakal kasih tahu dulu nih kalau misalnya CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheets. Jadi fungsinya itu untuk buat mempercantik tampilan halaman website kita. Nah, kalau HTML itu bisa kita ibaratkan sebagai kerangka rumah. Sedangkan CSS itu tuh kayak ada catnya, dekorasi si rumahnya, dan juga desain si rumahnya. Nah, pertama-tama eh, mungkin kita bakal masuk ke codingannya kali ya. Jadi, eh, pertama kita bakal buat struktur dasar HTML-nya dulu. Di mana ada job type HTML, lalu ada tag HTML, ada head HTML, ada body, dan kita bisa masukkan di dalam head itu menaruh judul halaman dan juga CSS-nya. Jadi kita bakal pakai shortcut yaitu shift tambah seru baru tab. Nah, dia bakal muncul si struktur HTML awal atau dasar. Lalu kita eh, bisa langsung aja mulai dari si inline CSS-nya. Dimana pertama kita bakal ketik di bawah body atau di dalam si body itu mungkin heading satu, lalu tab kita buat mungkin nama kali ya, nama saya Tegal Yohana Abelia. Nah, kita bakal buat si heading satunya itu kita pakai atribut style. Kita bisa taruh style itu di samping H1 atau heading 1. Itu style. Dan kita mau pakai color nih, misalnya color warnanya itu bisa kita pilih dari sini atau mungkin bisa kita ketik aja langsung. Mungkin aku pengen pakai pink. Nah, nanti si warna pada tulisan kota Nabayun itu bakal berubah menjadi warna pink. Kita bisa lihat dari sini kali ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Selanjutnya coba kita bakal pakai si color RGB mungkin ya. Kita buat mungkin paragraf kali ya. Tab. Isinya, halo, nama saya Yohana ya. Halo, nama saya Yohana. Nah, kita harus pakai yang namanya atribut style di samping P atau paragraf ini. Jadi style, kita buat color, terus kita buat RGB. Kita bisa atur, misalnya rednya kita buat 20 kali ya.
20. Terus misalnya greennya 10 mungkin, atau bluenya kita mungkin buat 18, atau kita buat 100 kali ya. Si greennya kita buat 120 mungkin. Terus si rednya mungkin 220. Nah, nanti hasilnya warnanya bakal jadi seperti ini. Dia agak orangsang-orangsang gitu ya, teman-teman. Nah, seperti itu di penggunaan si inline. Jadi, si inline itu kita bisa pakai beberapa attribute, tapi salah satu itu attribute style color. Terus seperti yang kita lihat di sini juga bakal banyak banget atribut lainnya. Mungkin kayak misal style, ada display, ada height, ada width, ada border, ada color, ada margin, ada padding, ada position, ada top, ada background color juga, ada font family, ada font size. Tapi di sini saya cuma bakal pakai colornya aja. Nah, tapi di sini saya bakal pakai color si uh, hex itu kayak jadi setelah kita pakai si RGB ini, kita mungkin bakal pakai si hex color. Jadi kita buat style. Pertama kita buat heading 2 dulu mungkin. Terus random aja kali ya isinya. Di teknologi rekayasa perangkat lunak. Terus kita pakai atribut style, background color, hashtag, karena hex itu pakai hashtag. Terus huruf, mungkin kita buat F7 4 7 8, mungkin F747 FM. Nah, warnanya bakal berubah guys, seperti ini backgroundnya. Kalau kita pakai si color hex. Ini tuh contoh dari inline CSS ya teman-teman. Selanjutnya, mungkin kita bakal langsung masuk ke internal CSS. Oke, jadi kita masuk ke internal CSS. Jadi, internal CSS itu kita menulis setoran CSS itu di dalam type, di dalam text style, di bagian head. Misalnya nih, saya pengen membuat atau memberi warna latar belakang halaman. Jadi kita bisa pertama-tama di body kita tulis, kita buat kali ya di sini biar kita tahu kalau misalnya komen-komen ini tadi inline CSS. Terus kita masuk ke internal CSS. Kita pakai heading, misalnya heading
dua tab, terus kita buat ini contoh internal CSS. Nah, kita harus pakai si attribute atau mungkin kayak selector di samping kado ini itu kelas tab, baru kita buat namanya mungkin Yona. Ini cuma sebagai nama aja ya teman-teman, supaya si internal itu lebih rapi gitu. Kayak kita labelin gitu. Terus habis itu kita bisa edit atau mulai pakai si selector body itu untuk seluruh halaman, dan si ini tuh Yona itu kelas. Jadi kita bakal buat di bawah si title ini inline internal. Jadi internal CSS style tab, kita masukkan si body karena kita mau ubah mungkin si background bodinya. Terus background color warna misalnya ini deh, buah. Nah, dia bakal berubah tampilan seperti ini. Lalu karena tadi kita udah buat si kelas Yona, kita bakal panggil dia juga di bawah tanda kurung kurawal ini dengan, kalau misalnya si kelas itu tuh pakai titik, sedangkan kalau misalnya ID itu dia pakai hashtag. Jadi kita karena pakai kelas, jadi kita pakai titik guys. Kelas, jadi titik nama si filenya Yona. Baru kita kurung kurawal. Nah, kita bisa edit mungkin si color, mulai dari si colornya, warna putih mungkin FFF pakai hex tadi. Terus kita bisa pakai RGB untuk backgroundnya, background color RGB, mungkin rednya di 100, greennya di 10, bluenya di 89. Tuh, dia bakal berubah warna jadi agak kecoklat-coklatan gitu ya. Terus kita bisa mungkin pakai si font size gitu ya. Size, aku mungkin pengen pakai si, atau kita tulis jadi berapa pixel ya, 30 mungkin px. Nah, dia jadi sebesar ini tampilannya. Nah, habis itu mungkin kita bakal coba pakai atau ngatur si background kali ya.
selain background color kan itu banyak background lainnya, dan kita bakal pakai background image. Nah, kita bisa masukkan gambar ke si backgroundnya untuk jadikan background itu URL tab. Tapi pertama kita mungkin pakai file fotonya aja kali ya. Kita masukkan ke satu file ini. Kita panggil namanya sesuai dengan nama si filenya U1. Nah, dia bakal terpanggil tuh. Nah, dia bakal berubah seperti ini. Terus kita bisa ngatur si posisinya. So, background position. Kita mau buat dia jadi center. Nih, dia bakal jadi di tengah gambarnya. Terus kita bisa pakai background repeat. Supaya nanti dia bukan jadi yang 3 kolase gini, kita pakai si no repeat. Gitu. Nah, dia jadi cuma satu aja di tengah. Kita bisa ganti di kanan, mungkin di top, atau di right, di kanan, atau di kiri, left. Seperti itu. Tapi sih kita buat center aja kalau ya. Di tengah. Terus no repeat. Itu tadi itu adalah beberapa contoh penggunaan untuk di internal. Jadi kalau untuk pemakaian inline tadi kan dia cuma satu baris nih. Kita pakai kayak satu style, color, sama ada si isi kata-kata heading satunya. Nah, kalau misalnya di inline, maksudnya, nah kalau misalnya di internal CSS itu dia kita buat di body-nya itu hanya kelas sama si isi heading 2 aja. Tapi untuk ngeditnya kita harus buat di style atau di bawah title ini. Jadi di luar dari si body. Lalu aku bakal coba praktekin si eksternal CSS. Jadi kita buat di sini dulu ya. Command eksternal CSS. Nah, jadi kalau misalnya si external CSS itu kita buat itu dia dipisahkan gaya filenya. Jadi kita kayak buat file baru gitu. Tapi untuk menghubungkannya itu kita pakai tag yang namanya link. Dimana mungkin pertama kita buat di HTML-nya dulu kali ya, di file utamanya dulu. Kita buat di sini paragraf dan juga ada pakai ID dan juga ada pakai class. Jadi untuk mengedit si kedua paragraf ini, ID dan class ini, kita harus buat si file baru untuk style CSS atau untuk mengedit si eksternal CSS ini. Kita buat style 2 kali ya, dot CSS. Nah, di sini karena kita tadi udah
Buat si paragraf-paragraf kedua ini kita bisa panggil dulu mungkin dari ID. Jadi pertama kita bakal panggil si ID sama kelasnya. Jadi kalau misalnya ID itu dia pakai hashtag guys. Jadi hashtag, jadi hashtag si nama ininya, eh, nama, kita panggil nama paragrafnya itu udah kita buat jadi teks, hashtag teks, terus spasi, tanda kurung kurawal, kita bisa ubah-ubah mungkin mulai dari color dulu kali ya, biar kelihatan gitu. Lalu blue mungkin, atau nggak nampak deh kalau blue, kita ganti mungkin metalik atau ini kayaknya. Terus kita jadi di back sini kita mungkin mulai dari pemakaian, kita pakai si border style ya, border style. Terus kita mungkin mau pakai si dasha ini yang pertama. Kita bisa buat edit border colornya jadi warna hitam mungkin. Terus kita mau buat si kelasnya ini juga ya, kita panggil titik Y, spasi kurung perawal, baru kita pakai body border style, mungkin kita pakai dot, terus kita pakai border color juga warna ini mungkin. Terus kita pakai border radius kali ya, border, kita pakai radiusnya 6 px. Terus mungkin kita bisa pakai border cell itu red solid aja kali. Oh iya, terus di sini kan belum ada perubahan apa-apa nih. Kita belum panggil si eksternal itu, jadi kita harus taruh atau hubungkan di HTML-nya. Hubungkan ke HTML itu dengan cara di bawah ini kalau biasa saja kita buat tag link.
Nah, nama si filenya itu Sahil 2 CSS. Harus sama ya teman-teman. Nah, dia bakal berubah seperti ini. Kan jadi kelihatan tuh. Kita mungkin coba pakai color mungkin kayak border di sini aja deh. Border kita lihat ketebalan kali ya. Iya, px atau pixel 2 pixel solid ya. Ini nggak usah kali ya. Tuh dia bakal jadi garis kotaknya itu merah. Terus kita buat mungkin jaraknya kali. Kita pakai tanding. Padding. Tapi kita sebenarnya buat tuh border ya guys. Border. Radius border. Radius. Border. Radiusnya 100 pixel mungkin biar bulat dia tuh. Dia jadi melengkung gitu di sini. Terus kita buat jaraknya pakai padding 10 px mungkin. Nah, dia ada jaraknya antara si paragrafnya sama si bordernya seperti itu. Terus mungkin kita coba tambahin satu kali lagi ya. Sini paragraf mungkin kita buat Y. Akhirnya jadi. Terus di sini kita pakai atribut start class. Kasih nama mungkin ulala. Terus kita bisa edit di CSS-nya. Titik ulala spasi tanda kurung kurawal, baru kita edit mungkin border style-nya. Border style kita pakai dulu. Terus kita bisa buat warnanya jadi border color warna coral. Ini jadinya gini deh. Terus kita buat border radiusnya 19
React mungkin. Terus atau enggak ini kita bisa buat biasa grup kali ya, atau kita coba hmm, kita coba yang lain buat atau uh, hidden. Kalau hidden itu kalau grup aja kali ya, tuh ini kita buat 11 atau 5 mungkin, 5 aja. X. Dan ini tampilannya bakal seperti ini teman-teman. Nah itu tadi beberapa penggunaan untuk inline, eksternal, ada internal juga, dimana bisa kita simpulkan kalau misalnya inline itu dia ditulis di langsung di tagnya gitu, jadi dia simple tapi agak berantakan gitu. Terus ada internal, nah kalau internal itu dia di dalam HTML, jadi dia lumayan rapi untuk dikerjakan seperti itu. Jadi cuma di bodinya kayak gini, terus nanti untuk stylenya kita harus di luar dari si body. Terus kalau untuk eksternal itu kita harus buat file terpisah lagi, jadi dia bisa dibilang paling profesional lah gitu. Jadi itu dia penjelasan tentang 3 jenis CSS dari saya. Mungkin teman-teman bisa ikutin, bisa pelajarin juga. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan.